Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim, amma ba'd. Ridallahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana nyeritake na ing kita sapa Haddab Sayyid Haddab Ibnu Khalidin Al-Azdiyu wa Syaibanu lan Sayyid Saiban Ibnul Farukh jami'an halis kabehane an Sulaimana saking Sayyid Sulaiman Ibnil Mughirah walafdu hale utawi lafat iku li Syaibana kedune Sayyid Syaiban. Haddatsana nyeritake ing kita sapa Sulaimanu Sayyid Sulaiman. Haddatsana nyeritake ing kita sapa Sabitun Sayyid Sabit an Abdurrahman saking Sayyid Abdurrahman bin Abi Laila an Suhaibin lan saking Sayyid Suhaib. Qala ngendikake sapa Sayyid Suhaib, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh dawuh Kanjeng Nabi, ajaban kelawan gawokake li amril mukmini keduwene perkarane wong kang mukmin. Inna amrohu setuhune perkarane mukmin, kullahu yos kabehane perkarane mukmin iku khairun dadi kebagusan. Walaisa lan ora ana apa zaka mengkono-mengkono amrul mukmin li ahadin kedune wong siji illa kejaba lil mukmini kedune wong kang iman. In asobathu lamuno mekenani hu ing mukmin apa sarra'u pira-pira kebagusan keapian syakara mongko syukur sapa mukmin fakana mongko ono apa amru iku khairon dadi keapian lahu keduwene mukmin. Wa in asobathu lan lamuno mekenani hu ing mukmin apa dharra'u pira-pira keoloan sabara mongko dadi sabar sapa mukmin fakana mongko ono apa sabru utawa amrul mukmin iku khairon dadi kebagusan lahu keduwene mukmin. Para jamaah ingkang minulya, wonten pembahasan wekdal sakmenika kita membahas hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang nerangaken perkaryanipun tiyang mukmin. Rasulullah di satu kesempatan menjelaskan tentang bagaimana hebatnya identitas seorang mukmin. Oleh karena itu, kita hendaknya bersyukur betul. Kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Sebab di dalam identitas mukmin itulah diberi satu maziyah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada suasana yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita semuanya menyadari Allah memberikan satu perkara yang luar biasa yang kita ketahui bersama, semuanya membahas perkara corona. Maka supaya kita mempunyai satu identitas, satu sikap yang pasti atas nama seorang mukmin, bagaimana seharusnya kita menyikapi tersebut.
Kita kembali ke hadis ini, Rasulullah menerangkan seluruh perkara yang dialami orang yang beriman itu satu hal yang sangat menakjubkan. Karena tidak ada selain seorang mukmin yang apabila dia mendapatkan segala sesuatu dari Allah, baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk menurut ukuran akal manusia, akan menjadi sebuah kebagusan, kebaikan bagi diri seorang mukmin. Contoh, seandainya seorang mukmin itu mendapatkan sebuah kesenangan, kenikmatan, entah itu berupa tambahan ilmu atau berupa kesehatan atau dikaruniai anak yang sangat nurut, tetangga yang baik, atau keadaan ekonomi sebuah negara yang stabil, maka semuanya itu akan menjadi sebuah kebagusan dengan satu catatan, syakara, orang mukmin itu mau bersyukur. Ya. Bagaimana cara bersyukurnya? Maka para ulama menerangkan asyukru yungkosamu ala thalathati aksamin. Bersyukur itu baru bisa dikatakan dengan sempurna apabila seorang mukmin bisa melaksanakan 3 perkara dari macam bersyukur itu. Yang pertama, asyukru bil lisani. Bersyukur dengan menggunakan lesannya. Setiap dapat kenikmatan, maka dia mudah mengatakan alhamdulillah. Dia sudah tidak berpikir lagi besar kecil sebuah nikmat. Karena yang dia nilai, yang dia pandang, kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajib ia syukuri, lesan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang nomor 2, asyukru bil jawarih. Bersyukur dengan menggunakan anggota badan. Bagaimana itu? Contoh, ketika kita dikasih nikmat badan yang sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berpikir, kenapa Allah memberi saya badan yang sehat? Oh, berarti ini dimaksudkan supaya kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Maka sholat kita jalankan dengan anggota badan kita. Puasa kita jalankan dengan anggota badan kita. Kita dikasih akal yang sehat, maka kita gunakan akal yang sehat ini untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk terus belajar, untuk terus bertafakkur pada segala yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya kok dikasih harta melimpah? Oh, berarti gimana? Kita bersyukurnya dengan menggunakan harta ini tadi pada jalan-jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau sudah mencapai nisab, berarti kita keluarkan zakat mal kita. Oh, kok ada tetangga saudara yang kelihatannya kekurangan, maka titipan harta dari Allah itu kita gunakan untuk membantu pada sesama. Maka apabila kita menggunakan hal-hal yang seperti ini, maka kita sudah dikatakan asyukru bil jawarih, telah menggunakan syukur nikmat tersebut melalui anggota badan kita. Yang ketiga, asyukru bil i'tiqadi. Syukur dengan keyakinan kita atau dengan menggunakan hati kita. Bagaimana itu maksudnya? Ketika kita mendapatkan satu kenikmatan dari Allah, maka hati ini harus mensyukuri, harus meyakini bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kemudian muncul sebuah kesombongan,
bahwasanya segala apa yang kita peroleh itu karena hasil jerih payah kita, karena hasil prestasi kita, karena kejenuinisan akal kita. Tidak. Karena kalau itu yang muncul, maka kita sudah dicontohkan oleh cerita masa lalu, ceritanya Fir'aun laknatullahi alaih. Dia diberi kenikmatan berupa apapun, kenikmatan sehat, kenikmatan kekuasaan, kenikmatan harta, pasukan yang luar biasa. Tapi karena nggak ada rasa syukur, sebagaimana diterangkan oleh para ulama tadi, maka justru kenikmatan itu memunculkan satu kesombongan. Nikmat yang sebegitu banyak tidak disadari kalau itu datangnya dari Allah. Akhirnya dia melampaui batas. Oleh karena itu, nikmat akan menjadi sebuah kenikmatan yang sempurna. Pemberian akan menjadi sebuah pemberian yang luar biasa nilainya apabila kita sikapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis tadi menerangkan in asobathu dorra'u, seandainya seorang mukmin itu tertimpa sebuah musibah, entah berbentuk apapun. Taruhlah seperti sekarang, kita semuanya ditimpa oleh sebuah virus yang namanya corona, yang dengan perkara tersebut ternyata memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Yang secara zahir, yang setiap harinya mencari rezeki, dapat hari ini, dimakan hari ini habis. Ketika kemudian ada cobaan virus corona ini, kemudian tidak bisa bekerja, maka seakan-akan perkara tersebut menutup kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sebuah musibah, sobaro. Kuncinya adalah sabar. Apa maksud daripada sabar tersebut? As-sabru yungkosamu ala arba'ati aksam. Para ulama menerangkan sabar itu pada hakikatnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan kebaikan, kalau tidak ada nilai sabar di dalamnya, maka tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Salat itu, salat duhur 4 rakaat. Ketika kita tidak sabar menjalankan 4 rakaat itu, maka tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Puasa bulan Ramadan itu mulai dari subuh sampai maghrib dan dijalankan selama 1 bulan penuh. Maka kalau orang tidak mempunyai kesabaran dalam ketaatan, yakin maka puasanya tidak akan bisa menjadi sempurna. Ibadah haji itu ya berangkat ke tanah suci, melakukan ihram, melakukan tawaf, melakukan sa'i. Sebelumnya melakukan wukuf di awal. Kemudian nanti ditutup dengan tahallul. Maka kalau orang tidak mempunyai kesabaran menjalankan setiap ibadah-ibadah tersebut, maka yakin ibadah hajinya tidak akan menjadi sempurna. Bahkan bisa jadi hajinya menjadi batal. Maka sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, maksud sabar di sini as-sabru ala tarkil ma'asyi. Sabar dalam rangka meninggalkan kemaksiatan. Maka orang yang tidak sabar dalam memerangi dirinya meninggalkan kejelekan-kejelekan, maka dirinya tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Maka musibah berbentuk apapun,
ketika tidak diimbangi dengan tetap menjaga diri supaya terjaga dari tindakan-tindakan maksiat, maka musibah itu akan menjadi sebuah bencana yang luar biasa. Oleh karena itu, kita selaku seorang mukmin sudah seyogyanya di tengah musibah apapun, kita tetap menjaga diri kita, jangan sampai terjerumus pada kemaksiatan yang lainnya. Yang ketiga, as-sabru alal balaya. Sabar ketika menghadapi musibah. Praktek yang real, yang nyata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kepada kita, apabila ada sebuah wabah yang melanda pada suatu daerah, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak pergi pada daerah tersebut. Namun apabila wabah itu menyebar pada daerah kita, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak banyak keluar dari rumah. Maka sabar pada diri kita untuk tidak bepergian. Sabar untuk tidak banyak keluar dari rumah ketika sebuah wabah menyerang. Itu termasuk dalam kategori orang mukmin yang mempunyai pemahaman yang sempurna. As-sabrul alal balaya, bersabar ketika menghadapi sebuah musibah. Yang keempat, as-sabru li ja'lil mubah ayyakuna ibadatan. Sabar yang nomor 4, yaitu menjadikan perbuatan-perbuatan yang mubah menjadi sebuah amalan yang baik, yang menjadi ibadah yang dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, makan itu adalah perbuatan mubah, minum itu perbuatan mubah, tidur itu mubah. Tapi ketika kita makan, kita minum, kita tidur, kemudian kita niati makan, minum, dan tidur kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mengumpulkan kekuatan, setelah itu nanti digunakan untuk kebaikan, maka makan kita, minum kita, dan tidur kita akan dicatat sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan kesemuanya itu, syukur dan sabar itu tidak akan didapati kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Oleh karena itu, kesimpulan di akhir hadis ini, identitas mukmin itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga keimanan yang sudah tertanam dalam diri kita. Al-imanu yazdadu bit-ta'ah. Keimanan yang dalam diri kita, yang bersemayam di hati kita, akan terus naik derajatnya ketika kita pupuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal imanu yang kusu bil maksiyah. Dan keimanan itu akan terus merosot dalam diri kita apabila keimanan itu kita kotori dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada waktu hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kita terus dijaga oleh Allah menjadi mukmin yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.